Semua pelanggaran terhadap regulasi teknis balapan Grand Prix di ketiga kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 pada umumnya memiliki dasar penalti yang cukup berat, yakni diskualifikasi. Dan kali ini di gelaran balapan Moto2 Catalunya, Marcos Ramirez dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi teknis Moto2. Setelah gelaran balap Moto2 dihelat di mana dimenangkan oleh Ai Ogura dan menempatkan pembalap Indonesia Mario Aji finish posisi 16. FIM mengumumkan bila Marcos Ramirez kedapatan menggunakan ban yang ternyata bukan dialokasikan untuk dirinya, melainkan untuk teammate Ramirez yakni Joe Roberts. Dan dengan pelanggaran ini akhirnya FIM MotoGP Steward memberikan ganjaran terberat yakni diskualifikasi dari hasil balapan Moto2 di Catalunya, di mana awalnya Ramirez finish di posisi ke-7. Dan ini membuat Lopez, Roberts, Arbolino, Navarro, Goldberg, Salak, Masia, Binder, dan Mario Aji terkoreksi poin peroleh mereka di balapan ini. Kasus Mario Aji dari awalnya tidak memperoleh poin di P16 menjadi poin 1 di posisi 15. Dan ini adalah poin perdana Mario Suryo Aji di balapan Moto2 bersama Honda Tim Asia. Bagnaia akhirnya menyudahi kegagalan tak pernah finish pada 2 tahun terakhir di sirkuit de Catalunya, Barcelona. Ya, Bagnaia selalu gagal finish karena terjatuh pada GP Catalunya tahun 2022 dan 2023. Hasil minor tersebut bahkan masih berlanjut pada tahun ini usai dia terjatuh lagi pada sprint MotoGP Catalunya 2024. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna saat Bagnaia tergelincir pada lap terakhir di tikungan 5. Bagnaia kemudian mencoba lebih baik pada balapan utama dengan berhasil memimpin jalannya balapan sejak lap pertama. Akan tetapi Bagnaia sempat kehilangan posisi pertamanya yang dikudeta Jorge Martin. Dia bahkan sempat turun ke tempat ketiga setelah Pedro Acosta juga berhasil menyalipnya. Namun dengan membiarkan Martin dan Acosta melewatinya membuatnya bisa mengendalikan kecepatan lebih baik pada akhir balapan. Hal itu sudah direncanakan Bagnaia yang merupakan bagian dari strategi. Bagnaia kemudian mengungkit bahwa ia bisa saja mengakhiri akhir pekan dengan poin sempurna jika dia tidak terjatuh pada sprint. Pembalap asal Turin Italia itu mengingat bahwa ia terjatuh di tikungan 5. Tapi nyatanya dia berhasil menyalip Martin di tikungan yang membuatnya terjatuh sehari sebelumnya itu untuk posisi pertama dalam balapan. Murid Valentino Rossi itu kemudian antusias menghadapi balapan seri ke-7 di sirkuit Mugello, Italia yang bergulir pekan depan. Sebab Mugello dan Misano adalah sirkuit favoritnya. Marquez berhasil finish ketiga meski start dari belakang, tepatnya dari urutan ke-14 pada balapan yang digelar di sirkuit de Catalunya, Barcelona Minggu. Hal itu tak cuma sekali dilakukan oleh Marquez, dia juga meraih hasil yang serupa sehari sebelumnya dengan finish kedua pada sprint. Mundur ke seri sebelumnya, Marquez juga melakukan hal serupa pada GP Prancis. Start dari posisi ke-13, Alien berhasil finish di urutan kedua pada sprint dan balapan utama di Le Mans, Prancis. Namun hasil tersebut hingga muncul julukan Raja Comeback bagi Marquez tak membuat juara dunia 8 kali itu bangga. Sebaliknya, Marquez mengatakan tak bangga dengan comeback yang dilakukannya akhir-akhir ini. Marquez mengungkapkan karena hal itu diawali dari beberapa kesalahan dalam simulasi lomba. Bagaimana tidak, Marquez selalu gagal lolos ke sesi kualifikasi 2 pada GP Prancis dan GP Catalunya. Start dari posisi belakang memaksa Marquez harus melakukan perjudian dengan menggunakan ban belakang soft atau lunak. Alasannya adalah ban soft adalah satu-satunya solusi untuk menyerang sejak awal. Karena biasanya jika memilih ban medium, dirinya akan terjebak di belakang yang lain pada awal balapan dan kemudian tidak mungkin untuk menyalip. Sehingga posisi ke-14 itu memaksanya untuk memasang soft. Sekadar informasi, Marquez menjadi salah satu dari 4 pembalap yang menggunakan ban belakang soft pada balapan GP Catalunya 2024. Tapi Marquez mengatakan bahwa ia memiliki jaminan bahwa ban tersebut dapat menempuh jarak 24 lap jika ia mengendarainya dengan benar. Meski demikian, hasil impresif yang diraih Marquez mengantarkannya kini berada di posisi ketiga klasemen dan hanya tertinggal 41 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin.
Marquez menyadari jika ingin mengalahkan Martin dan Bagnaia, dia harus meningkatkan performanya pada sesi kualifikasi. Setelah mengumumkan pensiun di akhir musim ini, bintang Aprilia itu langsung memuncaki sesi latihan, merebut pole position dan memenangkan sprint hari Sabtu. Namun balapan pada hari Minggu dengan menggunakan ban belakang medium dan bukan soft terbukti menjadi tantangan yang jauh lebih berat. Melorot dari pole position ke posisi ke-6 pada awal-awal balapan, Espargaro berhasil merebut kembali posisi terdepan dan menempati posisi ketiga saat Pedro Acosta terjatuh di lap ke-11. Sebuah serangan dari Marc Marquez kemudian membuat Espargaro kehilangan podium dengan 4 lap tersisa. Namun pembalap bernomor 41 itu berhasil mendekat dan cukup dekat untuk mencoba melakukan serangan di tikungan terakhir, namun Marquez dengan cerdik terus menutup sisi dalamnya sehingga Alex enggan melakukan manuver. Namun Espargaro menegaskan bahwa ia tidak menyesal sebab Alex menilai dirinya sudah bertarung seperti singa di sepanjang balapan. Selain itu dirinya sudah mencoba segalanya, tapi Marc tak melakukan kesalahan dan dia dengan baik mengamankan podiumnya. Enea Bastianini menyelesaikan balapan MotoGP Catalan dengan hukuman long lap penalti yang tidak dijalankan, yang mengakibatkan FIM Stewart menjatuhkan penalti tambahan waktu 32 detik setelah balapan. Diasumsikan bahwa pembalap pabrikan Ducati tersebut tidak melihat adanya notif untuk melakukan long lap penalti yang diberikan karena memotong jalan di tikungan 2. Namun ia kemudian juga melewatkan pesan double long lap penalti karena gagal mematuhi penalti sebelumnya, dan juga penalti retro karena gagal menjalani double long lap. Pembalap asal Italia ini mengungkapkan tidak ada kebingungan atas notifikasi hukuman long lap tersebut. Sebaliknya, ia bersikeras bahwa keputusan itu salah dan memilih untuk mengabaikannya. Tim Ducati juga secara terbuka mendukung tindakan Bastianini, dan pembalap rider bernomor 23 ini mengklaim bahwa bukti video selama pertemuan pasca balapan dengan race direction mendukung klaimnya. Bastianini menjelaskan bahwa ia dipaksa melebar di tikungan 1 saat berduel dengan Alex Marquez. Dia kemudian melewati jalur panjang long lap penalti sebelum bergabung kembali ke lintasan. Alasan resmi untuk penalti pertama Bastianini adalah bahwa pembalap yang memotong lintasan dalam balapan harus setidaknya 1 detik lebih lambat di sektor tersebut daripada rata-rata waktu normal mereka. Mengesampingkan aksi Marquez yang menurut Bastianini bisa dibilang layak mendapat penalti, dan pembalap Italia itu bersikeras bahwa dia memang kehilangan waktu lebih dari 1 detik. Jadi menurutnya tak perlu lagi melakukan long lap penalti.